Shalom, selamat berjumpa lagi di tengah persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Di saat ini persekutuan Oikumene PT JRBM dan kontraktor. Di saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah gumul dan juang kami, di tengah rasa kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan, di saat umat-Mu berjuang di tengah pekerjaan dan dihantui dengan berbagai peristiwa kehidupan, termasuk akibat pandemi COVID-19, kami merindukan hidup kami untuk terus disegarkan, diberikan semangat baru, diberikan kekuatan, tapi juga pengharapan. Dan kami imani itu semua ada di dalam Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu kami memohon Roh Kudus, berilah kami pengertian, agar kebenaran firman-Mu ini akan terus memberi arah bagi kami, dekat dengan Tuhan, tapi juga memberikan jaminan kehidupan di tengah berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Bersabdalah bagi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dan membaca dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 demikian. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikian pembacaan Alkitab. Disebut berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan kehendak firman-Nya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita masih berada pada satu keadaan kondisi yang sungguh-sungguh memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Kita sementara berjuang di tengah rutinitas pekerjaan, tapi juga pada saat yang sama kita berada pada satu keadaan yang sungguh-sungguh mencemaskan. Mengapa demikian? Karena ancaman virus corona sungguh-sungguh membawa kehidupan manusia pada satu titik yang mengerikan, yaitu kematian. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah, kita pun mengingat satu peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka berada di tanah pembuangan di Mesir, dan ketika mereka menyaksikan bagaimana kehidupan umat yang ada, bangsa yang ada di Mesir, ketika Tuhan bertindak dengan kuasa dan keajaiban serta kedahsyatan perbuatan-perbuatan Tuhan, Ia murka terhadap perilaku dan tindakan kekuasaan yang ada di Mesir, yang dengan seenaknya memperlakukan umat pilihannya
menurut keinginan dan kehendak mereka sendiri. Akibatnya, dari kesaksian sang pemazmur dia pun mengatakan, mereka melihat peristiwa-peristiwa yang mengancam kehidupan bahkan kematian yang terjadi di tengah bangsa Mesir. Dan itulah yang disaksikan oleh pemazmur, bagaimana Allah bertindak dan melakukan tindakan menurut kuasa dan kehendaknya. Sekalipun sebagai umat pilihan Tuhan mereka berada pada satu titik yang sungguh-sungguh mencemaskan. Jangan-jangan pengalaman hidup bangsa Mesir akan terjadi di tengah kehidupan kita. Paling tidak itu satu gambaran, ungkapan perasaan dan suasana batin yang terjadi di tengah umat pilihan Tuhan ini. Tapi pemazmur menceritakan ketika mereka melihat satu kenyataan itulah, mereka terus memandang kepada Tuhan sambil ia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi hendak menegaskan bahwa mereka tetap ada di hadirat Allah. Mereka tetap ada di hadapan Allah. Mereka selalu menempatkan Tuhan Allah di atas segala-galanya. Karena mereka tahu dengan ada di hadapan Allah, menikmati persekutuan yang intim dan akrab dengan Tuhan, di situ mereka menemukan perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaannya. Kedekatan dan persekutuan yang akrab itulah yang sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan umat hanya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, dari pengalaman kehidupan yang diungkapkan oleh sang pemazmur ini, mereka pun menemukan bagaimana hidup dalam ketenangan dan kedamaian bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya persekutuan yang akrab itu terjalin terus-menerus dalam hubungan dengan Tuhan. Betapa pentingnya persekutuan yang kuat dan kokoh yang terus terjalin bersama dengan Tuhan. Karena cara yang demikian, disitulah kita akan menemukan bagaimana pemeliharaan, kasih sayang, dan kemurahan Tuhan terus teralami dalam kehidupan kita. Dari bagian inilah, maka apa yang disampaikan oleh sang pemazmur hendak mengingatkan umat Tuhan, termasuk saya dan saudara, untuk tetap ada di hadapan Tuhan, untuk tetap membangun keakraban dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan akan membuat kita justru semakin melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan terjadi di tengah kehidupan ini. Apalagi saudara-saudara, tentu kita merasakan pengalaman hidup beriman dalam kondisi yang seperti ini mengancam kehidupan kita. Tapi itu bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Juga bukan berarti kita harus meninggalkan Tuhan. Justru dalam keadaan yang seperti inilah kita harus semakin dekat dan percaya bahwa Tuhan ada beserta, melindungi, menjaga, dan bersama-sama dalam segala situasi dan keadaan apapun. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu berarti Tuhan Yesus menjamin bahwa dalam keadaan apapun dan situasi apapun, kita dipanggil untuk dekat dengannya. Ketika kita dekat dengan Tuhan,
Di situ kita akan menemukan ketenangan dan damai sejahtera daripadanya. Dengan demikian, dalam satu persekutuan keluarga besar, JRBM dan kontraktor, marilah di tengah rutinitas pekerjaan dan tanggung jawab kita tidak akan pernah melupakan Tuhan, Sang Pemilik dan Penentu kehidupan kita. Di tengah rutinitas dan pekerjaan itulah menjadi satu kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dan menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan yang utama dalam kehidupan ini. Dengan demikian, maka kita pun akan mengalami, kita pun akan menikmati bagaimana cara Tuhan melindungi dan memberkati kehidupan kita. Tetaplah kita berkarya, tetaplah kita maknai kehidupan ini dengan sungguh-sungguh di tengah tugas dan pekerjaan kita, sambil memperhatikan protokol kesehatan, beriman, berimun, dan kita memiliki keyakinan agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah juga satu kesempatan untuk terus memandang kepada Tuhan yang merancang hari-hari hidup kita. Dekatlah kepada Tuhan dan percayakanlah hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Dia yang merancang hidup dan masa depan kita. Terpujilah namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita akan berdoa dan marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, Engkaulah satu-satunya sandaran kehidupan kami. Engkau yang merancang masa depan hidup kami. Dan Engkau selalu bertindak dengan cara-Mu sendiri. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan kami ada pada masa-masa yang sulit untuk beraktivitas, untuk beribadah, untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab, itu berarti Tuhan sementara memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk terus berbenah dan terus membangun relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan, agar apapun situasi dan keadaan ini tidak akan pernah membuat kami melupakan Tuhan. Kami terus melibatkan Tuhan dalam keadaan apapun, dan kami tidak perlu takut dan gentar ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19. Di saat kami percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan totalitas hidup hanya kepada Tuhan, pada saat yang sama kami tetap setia dan disiplin dengan protokol kesehatan, dan kami tetap menjaga imunitas kami. Kami pun akan melewati hari-hari hidup dan akan mengatasi berbagai kemelut kehidupan dalam genggaman cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bergumul bersama dengan rekan-rekan sekerja kami yang terkonfirmasi COVID-19. Mereka juga sementara berjuang dan bergumul di tengah ketidakberdayaan mereka. Tuhan, tolonglah kiranya, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dan bila mana Tuhan berkenan, sembuhkanlah kiranya mereka lewat proses perawatan dan pengobatan yang sudah sementara dan akan berlangsung. Dan apa yang mereka harapkan itu boleh menjadi kenyataan. Kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga yang terus menopang, memberikan dorongan dan semangat hidup, tetap terjaga dan terpelihara di dalam Tuhan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karyawan-karyawati JRBM dan kontraktor,
bersama-sama dengan pimpinan. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi. Tuhan pun memungkinkan mereka untuk melewati hari-hari kehidupan, sekalipun di masa-masa yang sulit, mereka masih tetap percaya kepada Tuhan, masih tetap melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Berkatilah kiranya semua yang sudah sementara dikerjakan, dan biarlah oleh perkenanan Tuhan mereka terus melewati hari-hari hidup dengan adanya semangat, adanya sukacita, adanya pengharapan sebagai bukti hidup beriman. Terima kasih Tuhan, betapa hebatnya Engkau, betapa hebatnya kuasa-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan terus memberi ruang kesempatan bagi kami. Di tengah kesibukan pekerjaan, kami mau tetap dekat dengan Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan, pimpinan, karyawan-karyawati JRBM bersama dengan kontraktor, tetapi juga pengurus persekutuan Oikumene, tetap ada dalam kendali kuasa dan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik, yang lemah dikuatkan, yang sakit kiranya disembuhkan, yang berduka cita kiranya dihiburkan, yang merasakan berbagai kegelisahan, kekhawatiran dan kecemasan, dipertetapkan langkah kehidupan sambil memandang kepada Tuhan, Sang Sumber hidup dan perancang kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembalah kami yang agung, yang tidak pernah tinggalkan hidup dan masa depan kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan terus memberkati dan menyertai kita sekalian kini dan sampai selama-lamanya. Amin.